Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Ani. Bu Ani akan mengajar nih pelajaran bahasa Indonesia mengenai teks eksplanasi. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, kita mulai ya. Semangat. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan membahas mengenai teks eksplanasi. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu mengetahui dan memahami ide pokok, pengertian, ciri-ciri, struktur, dan jenis dari teks eksplanasi. Nah, sekarang di sini ada gambar. Ibu tampilkan dua gambar. Ada gambar yang pertama itu gambar gunung meletus atau erupsi. Yang kedua ada gempa bumi yang diakibatkan oleh longsoran-longsoran tanah sehingga rumah-rumah yang ada di sekitar itu hancur. Coba dilihat, nanti kalian bisa merumuskan. Jadi, apakah sih teks eksplanasi itu? Coba kita lihat ya. Ibu akan menampilkan berita terkini yang sekarang terjadi di daerah kita, daerah Bandung, yaitu banjir bandang. Kita lihat ya. Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang melanda wilayah kota Cimahi, Jawa Barat. Derasnya hujan membuat warga yang berada di luar rumah harus menghentikan aktivitasnya. Dalam rekaman video amatir yang direkam warga, hujan disertai angin kencang terjadi di kota Cimahi. Mobil-mobil yang berada di jalan raya terpaksa berhenti karena kencangnya angin dan hujan. Sementara pengendara motor berteduh dan bangunan pinggir jalan. Hujan dan angin kencang mengakibatkan sejumlah pohon tumbang. Nah, yang barusan kalian lihat yaitu mengenai kejadian alam yang tidak terduga. Sekarang ini, akhir-akhir ini di Indonesia khususnya banyak sekali terjadi bencana-bencana alam yang memang tidak diketahui apakah hari ini hujan atau hari ini panas. Nah, untuk itu, untuk kalian semua, tolong tetap waspada ya. Nah, sekarang coba siapa yang bisa merumuskan atau bisa menceritakan apa sih teks eksplanasi? Kita lihat ya. Nah, teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan mengenai suatu fenomena atau peristiwa, baik fenomena alam, fenomena sosial, maupun fenomena budaya yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang akan Ibu bahas sekarang yaitu mengenai fenomena alam. Nah, kita lihat di sini ada struktur teks eksplanasi. Yang pertama yaitu pernyataan umum atau pembukaan. Pernyataan umum di sini menjelaskan atau menceritakan suatu peristiwa. Salah satu peristiwa apa sih yang akan kita ambil? Misalnya banjir, atau misalnya hujan, atau misalnya longsor. Kita ambil di pernyataan umum. Yang kedua yaitu identifikasi fenomena. Identifikasi berarti di sini lebih cenderung kepada isi.
isinya itu berarti menceritakan tentang apa. Tapi anak-anak, tolong nanti apabila dalam struktur teks eksplanasi kita mengisinya itu harus sesuai fakta ya. Jadi jangan berita bohong. Yang ketiga yaitu penutup atau interpretasi. Di sini lebih cenderung kepada kesimpulan. Setelah kita menulis pernyataan umum dan identifikasi fenomena, barulah kita ambil kesimpulan. Untuk berikutnya, Ibu akan membahas mengenai kaidah kebahasaannya. Yang pertama yaitu kata teknis. Kata teknis adalah kata-kata yang digunakan untuk menggambarkan kekhasan atau topik atau bidang tertentu. Kata teknis sering digunakan oleh para ahli ataupun praktisi di bidang tersebut. Kata teknis memiliki beberapa fungsi, diantaranya memperkenalkan kosakata yang membuat komunikasi lebih ringkas dan tidak ambigu, memberikan petunjuk yang jelas dan akurat, lalu memudahkan seseorang untuk memberi informasi. Kata teknis bisa berupa jenis kata apa saja seperti verba, nomina, adjektif, adverbia, hingga numerilia. Setiap bidang memiliki kata teknis yang berbeda satu sama lain, meskipun kedua kata tersebut mengacu pada makna yang sama. Contoh kata teknis dalam berbagai bidang diantaranya, misalnya nih ya, di bidang penelitian, contoh kata teknisnya yang digunakan adalah sampel, populasi, metode ilmiah, dan masih banyak yang lainnya. Yang kedua, ini ada kata teknis di bidang ilmu teknologi. Misalnya, ada kata download ya, contohnya yang sekarang sedang kalian itu sering nih download, upload, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya kata teknis di bidang sastra, misalnya nih ada eksposisi, ada epilog, ada monolog, dan lain-lain. Kita lihat unsur kebahasaan yang kedua, yaitu konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas adalah kata atau ungkapan yang menghubungkan klausa atau kalimat untuk menunjukkan hubungan sebab akibat antara dua peristiwa atau kejadian. Contohnya, karena, sebab, oleh karena itu, dan masih banyak lagi contohnya. Yang ketiga, konjungsi kronologis. Konjungsi kronologis adalah kata penghubung yang berfungsi untuk menunjukkan urutan waktu atau kronologi dari suatu peristiwa atau kejadian. Contohnya, lalu, kemudian, sementara itu, dan masih banyak lagi. Yang berikutnya, yang terakhir nih, kata benda jenis fenomena. Kata benda jenis fenomena adalah kata benda yang menggambarkan perubahan lingkungan, penyimpangan atau penurunan. Contohnya, angin tornado, tata surya, gerhana, dan masih banyak lagi. Nah, mungkin begitu ya anak-anak. Jadi, fenomena alam itu apa tuh? Diingat lagi ya. Nah, kalau sudah dicatat, nanti kita akan membahas mengenai apa sih yang akan terjadi kalau seumpamanya fenomena alam ini terus terjadi di kita. Nah, mudah-mudahan tidak ya. Nah, ada pertanyaan tidak? Iya, baiklah. Kalau begitu, Ibu akhiri saja ya. Terima kasih untuk kalian. Cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih anak-anak. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat dan selalu sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.